yang kita mau pelajari, istilah ini kurang populer, kurang dikenal oleh banyak orang. Tetapi yang sudah tahu justru banyak yang menentang. Istilahnya adalah gereja rumah. Memang di Alkitab tidak ada kata gereja rumah, itu tidak ada. Tetapi konsepnya itu ada. Ya, konsepnya begini. Kalau saudara membaca semua surat-surat Paulus, khususnya Korintus, Efesus, Galatia, Efesus, seterusnya, selalu ada pernyataan salam kepada orang-orang kudus di rumah keluarga siapa. Betul tidak? Nah, itu yang kita mau bahas dalam istilah gereja rumah itu. Tapi untuk season pertama ini kita tidak membahas tentang gereja rumah itu, supaya saudara tahu dulu sasarannya. Untuk apa gereja rumah itu ada? Kita harus tahu dulu. Nanti bagaimananya banyak. Ada berapa pembicara? Berapa yang ditempatkan pembicaranya selama 2 hari ini? 3, ya. Jadi saudara akan belajar dari 3 pembicara itu. Nah, season pertama ini kita akan belajar mengapa harus ada gereja rumah, ya, untuk menyatukan pandangan kita semuanya. Kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan secara khusus, atau kepada saudara orang-orang Kristen yang belum pernah tahu dan baru tahu hari ini, milikilah sikap yang benar sebagai murid Tuhan Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan, Roh Kudus menolong saya untuk punya sikap ini. Saudara, kalau disebut murid, itu kata dominan 28 pasal Kisah Para Rasul, betul tidak? Kristen hanya 1 kali muncul. Pengikut jalan Tuhan ada beberapa kali. Orang percaya ada berapa kali. Tapi yang paling dominan adalah murid, betul? Nah, kalau kita ini murid, begitu mendengar kata murid, yang muncul pertama kali di benak kita apa? Murid. Muncul apa? Jangan bilang makan, awas. Ayo, begitu mendengar kata murid muncul apa? Belajar. Nah, kalau kita belajar, dengarkan, saya akan tunjukkan kesalahan fatal gereja dan kebodohan gereja yang sangat bodoh. Maaf, jangan marah. Dengarkan ini. Begitu kita mendengar kata murid, maka yang muncul adalah belajar. Kalau kita belajar, baik-baik ya, dengarkan ini. Kalau kita belajar, itu hal-hal yang baru yang kita ingin pelajari, atau hal-hal yang kita sudah tahu dan yang sudah lama? Sama jawab, yang baru? Betul? Nah, kata hal-hal baru, siapa bisa menunjukkan kata yang lain? Kata hal-hal baru itu kalimat lainnya apa? Baru. Itu apa? Yang belum diketahui. Dengarkan gereja, setiap kali Roh Kudus datang untuk membawa hal-hal yang baru yang kita belum ketahui, langsung gereja berkata itu sesat. Betul tidak? Akhirnya gereja tidak pernah mengalami kemajuan dan pembaruan, karena gereja hanya senang pelajaran yang sudah lama-lama. Ini kebodohan gereja yang paling bodoh. Roh Kudus itu pribadi yang terus berkembang, tidak pernah berhenti. Lihat Alkitab. Tidak akan kita temukan satu hal yang Roh Kudus buat dengan satu cara itu, lalu lain kali dia ulangi lagi cara yang sama. Itu tidak pernah terjadi. Betul tidak? Roh Kudus itu inovator hebat. Selalu ada yang baru yang belum pernah kita ketahui. Banyak rekan pendeta begitu mendengar kata gereja rumah, belum belajar, sudah sesat. Rugi besar. Saya adalah pribadi yang sangat suka belajar. Justru kalau ada hal-hal yang saya belum tahu dan saya dengar ada kata itu, saya mau belajar, saya ingin tahu. Nah, setelah saya belajar, kalau itu nggak cocok dengan apa yang kita katakan, ya sudah, kita buang, saya buang. Saya nggak perlu panik, dan saya tidak perlu melarang orang untuk jangan ikut itu.
Kalau saya sebagai gembala, saya dorong jemaat saya, kamu belajar, cari yang kamu belum tahu. Ayo kita diskusi sama-sama. Jadi pada rekan-rekan atau saudara yang baru kali ini ada di dalam sebuah komunitas namanya gereja rumah, jangan saudara punya tendensi atau punya konsep yang salah. Tenang dulu, belajar. Lagi sekali, kalau murid itu hobinya belajar. Kalau kita belajar, hal apa yang kita pelajari? Hal-hal yang baru yang kita belum tahu. Jadi kita harus tahu. Maka itu kalau gereja yang ngulang-ngulang padahal yang sudah tahu, percuma belajar karena sudah tahu. Masih banyak hal yang Roh Kudus bisa tunjukkan kepada kita. Siap untuk itu? Baik, saya ulangi lagi pada kalimat ini. Hari ini season pertama kita belum belajar bagaimana konsep gereja rumah. Tapi yang kita mau pelajari pada season pertama ini adalah hati Tuhan tentang gereja rumah. Mengapa harus ada gereja rumah? Kenapa? Oke, saya akan tunjukkan dua bagian. Satu perjanjian lama dan satu perjanjian baru. Mengapa harus ada gereja rumah? Keluaran 25 ayat yang ke-8. Kerinduan hati Bapa kita. Ya, sudah Keluaran 25 ayat yang ke-8. Oke, saya baca. Ini permintaannya lewat Musa. Lalu Musa menyampaikan kepada Israel atas nama Yahweh. Dan mereka Musa, saya tambahkan kata Musa karena memang Yahweh sedang berbicara kepada Musa. Dan mereka Musa, mereka itu adalah umat Israel. Dan sekarang adalah kita. Setuju kalau mereka adalah kita? Ya, oke. Diminta apa? Kata harus. Saudara perhatikan, kalau Yahweh minta harus, itu bisa ditawar atau tidak? Coba jawab, bisa ditawar atau tidak? Tidak. Harus. Bayangkan 3.500 tahun yang lalu Bapa di surga sudah minta ini lewat Musa. Dan mereka Musa harus membuat tempat kudus bagiku. Tujuannya ini, saya percaya inilah arti gereja rumah yang pertama yang ditulis, diucapkan langsung oleh Yahweh yang kudus. Supaya aku akan diam di tengah-tengah manusia. Izinkan saya menanyakan kalimat ini, dan saya minta saudara jawab dengan jujur tanpa takut kepada pendeta saudara. Ngerti kata ini? Karena banyak orang Kristen tahu kebenaran kalau itu benar, tapi karena pendetanya tidak percaya itu sehingga takut menjawab, dan saudara rugi. Bukan berarti saya mengajar saudara memberontak pada pendeta, tidak. Tapi banyak gereja yang konsepnya itu salah dan tetap dikatakan itu benar. Ini menyedihkan sekali. Pertanyaannya, supaya aku diam di tengah-tengah manusia. Saya beri pertanyaan, pikirkan. Supaya aku diam di tengah-tengah manusia. Saudara, logikanya ini tidak mungkin. Kenapa? Ingat zaman perjanjian lama. Secara logika, Yahweh itu sulit ditemui atau gampang ditemui? Perjanjian lama sulit. Bahkan hukumnya, peraturannya, ampun. Ingat, anak imam saja, anaknya Imam Harun, masuk ke ruangan Maha Kudus bawa api yang salah, mati. Tapi ini yang mengherankan. Ternyata dia ingin rindu tinggal bersama manusia. Supaya aku akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Saya tanya kepada saudara, kalau gereja yang sekarang ini ada, itu betul-betul tempat Tuhan hadir. Pertanyaannya ya, sehubungan dengan Keluaran 25:8. Kalau gereja yang sekarang ini ada, dan itu adalah tempat Tuhan hadir, menurut saudara, dihubungkan dengan Keluaran 25:8, ini terjadi atau tidak? Ngerti pertanyaan saya?
dengan adanya gereja, ibadah-ibadah yang ada itu, apakah Keluaran 25 ayat 8 sudah terjadi? Betul-betul Tuhan ada di tengah-tengah manusia? Coba jawab, iya atau tidak? Ayo yang lain coba jawab, iya atau tidak? Tidak. Karena yang datang ke gereja justru orang Kristen. Padahal yang dia minta manusia. Berarti kesimpulannya, Tuhan yang ada di gereja itu Tuhan yang sangat eksklusif, karena hanya untuk kita saja. Maka itu saya paling tidak suka kalau gereja buat tulisan apa saja pakai tulisan untuk kalangan sendiri. Itu goblok betul yang nulis itu, sudah. Ngapain Injil untuk kalangan sendiri? Kenapa kita harus takut? Maka itu awas. Kalau menyatakan firman lalu pakai kata kalangan sendiri, kita melanggar kerinduan Bapa di surga. Betul tidak, saudara? Firman ini untuk semua orang. Tuhan kita juga untuk semua orang. Jadi gereja rumah itu maksud Bapa di surga. Aku ingin keluar dari semua sistem dan aturan itu, supaya aku ada di tengah-tengah manusia. Oke, saya lompat. Wahyu 21. Jadi kita sekarang sudah selesai khotbah satu Alkitab, Kejadian langsung ke Wahyu. Ayat yang ketiga. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Jadi tujuan gereja rumah yang Papa maksud untuk kita, kenalkan aku kepada dunia, bawalah aku kepada dunia. Ngerti nggak kata ini, saudara? Itu kerinduannya yang paling besar. Dia kalau boleh berkata, jangan kurung aku dalam tata cara ibadahmu. Itu yang dia teriak sekarang. Keluarkan aku dari sistem keagamawianmu, karena aku ingin ada di antara manusia itu. Sudah, ayat 23. Lalu aku mendengar suara yang bagaimana? Nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah. Wah, kurang gede suara saya. Karena nyaring suara dari takhta itu. Suara siapa yang ada di atas takhta itu? Suara siapa? Gak usah ragu-ragu, Tuhan kita. Dia berteriak dengan suara nyaring dari takhta itu. Apa yang dia teriakkan? Dan kali ini dia teriak kepada seluruh dunia, lihatlah. Wah, suaranya menggema, kemah Tuhan. Boleh disebut gereja kata kemah Tuhan ini? Boleh coba jawab, boleh tidak? Hei, yang lain jawab, boleh tidak? Boleh, memang ini gereja. Jadi begini, lihatlah, gerejaku ada di tengah-tengah manusia. Dan aku, maksudnya Tuhan, akan diam bersama-sama dengan manusia. Manusia akan menjadi umatnya, umatku. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Tuhan mereka. Saya tanya kepada saudara, karena sampai hari ini masih banyak gereja menerjemahkan ayat ini, mereka atau manusia itu termasuk kita. Tidak. Ingat, ketika teriakan dari takhta itu bergema, lihatlah, gereja Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Saudara dengar, manusia di ayat 3 Wahyu 21 itu bukan kita. Loh, kita ada di mana? Nah, ini banyak konsep yang salah. Saudara dan saya adalah kemah itu. Amin. Dengarkan baik-baik. Saudara dan saya adalah kemah itu sendiri. Karena Paulus menyatakan, tidak tahukah kamu bahwa titik-titik tubuhmu adalah rumah Tuhan. Jadi kita ini kemah itu. Tuhan ingin ada di tengah-tengah manusia. Kita yang membawa dia hadir ke dunia.
Sehingga di mana ada kita sebagai rumahnya, maka di situ ada pemilik rumah. Ngerti tidak maksudnya? Saya ulangi lagi, sehingga di mana ada rumahnya, maka dengan sendirinya pemiliknya ada di situ. Iya atau tidak? Jadi ini yang dimaksud gereja rumah. Bapa di surga sangat rindu tinggal bersama-sama dengan manusia. Nah, manusia di sini ini bukan orang Kristen. Manusia ini ya manusia secara umum di dunia ini yang sangat rindu untuk menemukan Tuhan. Saya ajak saudara berpikir ini dulu supaya lebih cepat tangkapnya. Sejak tahun 70-an, saudara, Roh Kudus sudah menanamkan kuat dalam hidup saya. Dan bersyukur kepada Bapa di surga, Dia yang memberi saya kemampuan bertahan sampai hari ini. Jadi sejak awal saya melayani mulai tahun 72. Nah, dari tahun 72 itu sampai hari ini saya tetap bergerak di gereja rumah. Maka itu yang kenal saya selama 30 tahun lebih ini. Kenapa saya tidak pernah sibuk dengan gereja dan organisasi? Karena sejak awal saya jadi hamba Tuhan, saya sudah dikenalkan prinsip gereja rumah. Dan saya ada sampai hari ini di sistem itu. Maka itu saya tidak pernah melembaga dari sejak awal saya melayani. Walaupun secara organisasi saya harus ada di sebuah organisasi, itu hanya untuk badan hukum saja. Tapi secara gerakan saya kembali seperti prinsip Alkitab, karena ini kerinduannya. Nah, begini salah satu pernyataan Bapa di surga tahun 70. Dan ya, tiap kali ada orang mati bunuh diri, saya kaget waktu itu, saudara. Tiap kali ada orang mati bunuh diri, maka yang sangat dan harus dan patut disalahkan adalah gereja yang paling dekat dengan rumah orang itu tinggal. Saya bingung. Salahnya apa Tuhan, saya tanya. Nah, bagaimana kalau gereja itu nggak kenal orang yang jadi korban? Masa kami disalahkan? Saudara, ketika dia uraikan saya bertobat, dengarkan gereja. Jadi sekarang kita percaya yang disebut gereja itu siapa? Kita. Jangan bilang, oh gereja Batak itu, oh gereja Betel, oh gereja Pantekosta. Bukan. Itu organisasinya. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah kita. Kemarin kami di Kuala Tanjung, saya dapat telepon dari orang saya nggak kenal, dari Gunung Sitoli, tapi di luar kotanya. Teleponnya kamu siapa? Dia bilang, saya seorang guru di salah satu SMP di Gunung Sitoli. Terus saya panggil bapak akhirnya. Bapak baru lari? Tidak, saya batuk darah. Oh ya? Masih muda, baru umur 27 tahun, tapi sudah punya anak 2. Saudara, saya tanya sudah berobat? Sudah. Akhirnya saya doakan. Tadi pagi saya telepon, saya cek. Kalau sudah begitu saya harus ngecek masih baik kondisinya. Saya masuk ke sini, Roh Kudus gerakan, cepat telepon dia. Begitu saya telepon, sudah nggak bisa ngomong. Wah, sudah parah ini. Terus saya panggil istrinya menangis. Saya bilang, cepat berangkat ke rumah sakit sekarang. Saya akan kirim uang sekarang ini. Karena mereka nggak punya uang. Naik apa kalian ke rumah sakit? Kami harus naik angkot. Bagaimana cara menggel angkot? Kami mesti keluar dulu dari kampung ini setengah kilometer ke jalan raya. Dari situ baru dapat angkot. Cepat, saya bilang. Saya bilang sebentar lagi HP saya akan saya matikan. Karena tapi masuk dulu rumah sakit. Saya tanya, kamu punya jamin apa itu? Jam sosial apa itu? Saya lupa. Punya, bawa dulu. Saya bilang setelah sesi pertama saya akan telepon kamu lagi. Saya nggak kenal orang itu, saudara. Saya belum sempat tanya juga dari mana dia dapat telepon saya. Saudara, gereja harus bisa jadi jawaban atas semua masalah itu. Jangan cuma bilang didoakan. Saya kenal betul jenis-jenis penyakit.
Kalau sampai dia batuk darah sudah parah. Kalau sampai nggak bisa ngomong, rusak paru-parunya. Dan korban sudah cukup banyak. Jadi, kalau sampai ada orang yang mati bunuh diri, maka kita sebagai gereja yang terdekat rumahnya dengan korban itu yang patut disalahkan. Kenapa? Berarti selama dia hidup, orang itu belum pernah tahu kalau di dekat rumahnya ada Tuhan yang bisa beri jawaban. Jawab ya atau tidak. Maka itu saudara, Tuhan itu tersembunyi di dalam gereja. Lihat gereja zaman sekarang, maaf saya harus ngomong apa adanya. Uang diakonia didepositokan, jahat sekali. Kalau ada orang sakit datang, pasti jawabannya, kami akan periksa dulu ibu atau bapak anggota gereja sini atau tidak. Kalau sudah ketahui anggota, oh ya anggota, kami akan periksa lagi, sudah berapa lama. Jahat enggak? Karena berapa lamanya itu menentukan ditolong atau tidak. Apalagi yang pakai, wah kami mesti rapat majelis dulu. Gobloknya itu, orang mau mati pakai rapat segala. Saudara, maka itu Tuhan itu tersembunyi sekarang ini di dalam dinding-dinding gereja. Dia nggak betah dikurung di situ. Dia mau keluar. Katakan amin. Maka itu dia harus ada di rumah-rumah, bukan di dalam sistem. Catat kata itu. Tuhan kita sangat tidak suka ada di dalam sistem yang dibuat oleh manusia. Catat. Tuhan kita sangat tidak suka dikurung di dalam sistem yang dibuat oleh manusia. Ya. Dari mana kita tahu? Gampang. Lihat selama Tuhan Yesus hidup. Dengar baik-baik. Selama Tuhan Yesus hidup, sistem agama Yahudi yang berkata kami ahli Taurat, ternyata Tuhan Yesus tidak ada di situ sama sekali. Betul? Bahkan dia melawan sistem itu. Dia hancurkan sistem keagamaan itu. Padahal papanya sendiri yang berhukum itu. Tapi pelakunya yang salah. Ya, jelas? Saya tanya begini kepada saudara, kira-kira saudara nangkap. Walaupun tidak semua saudara pernah meneliti 4 Injil, walaupun tidak semua saudara, tapi saya percaya saudara tahu jawabannya. Kalau saya tanyakan ini, menurut saudara, berapa kali atau berapa sering selama Tuhan kita Yesus hidup di dunia sebagai manusia, dia ada melayani atau sibuk di bait suci atau sinagog? Nah, coba jawab. Seringnya atau tidak sering? Atau sedikit? Coba jawab. Sedikit sekali. Saya pernah hitung. Ternyata 5 jari tangan saya yang sebelah saja itu lebih. Berarti gak sampai 5 kali tercatat di 4 Injil Yesus ada di bait suci atau sinagog. Bait suci itu cuma sekali, ditulis waktu di umur 12 tahun. Dia lebih banyak di sinagog. Artinya 99,99% aktivitas Tuhan Yesus di luar sistem. Maka itu dari 2 ayat ini, Keluaran 25 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 3, keluarkan Yesus dari gereja, saudara. Karena kalau dia kita kurung dalam gereja, Yesus hanya milik kita. Ini tahun ke-6. Ya, tahun ke-6 Roh Kudus menyuruh saya untuk menyatakan, dan ini buat gereja sakit hati, panas kupingnya. Dengarkan, sejak tahun 2004 saya sudah mulai mengajarkan ini. Yesus itu bukan orang Kristen. Ayo, sadar gak? Nah, cepat jawab, iya atau tidak? Siapa bilang dia orang Kristen? Pernah lihat KTP-nya? Salah. Kalau kita mengkristenkan Yesus,
Jangan takut untuk menyatakan Yesus itu tidak punya agama. Lihat atau tidak, cepat jawab, jangan ragu-ragu. Maka itu ketika gereja mengkristenkan Yesus, orang lain nggak mau terima karena ada label. Lihat atau tidak, cepat. Maaf para pendeta, para teolog, jangan kaget dulu, rendahkan hati. Kalau saudara berkata Yesus Kristen, kita yang sesat. Kita penyesat besar. Yesus bukan orang Kristen. Dia pun tidak punya agama apa-apa. Yesus itu Yesus dan itu pencipta alam semesta. Betul tidak? Tidak usah ragu-ragu. Maka itu lepaskan atribut Kristen di dalam diri Yesus, baru dunia mau terima dia. Yang kita mau pelajari, istilah ini kurang populer, kurang dikenal oleh banyak orang. Tetapi yang sudah tahu justru banyak yang menentang. Istilahnya adalah